Selamat malam para sobat tidak terlihat, kembali lagi dengan gua Gilang Agung Nugroho dan teman gua Dan gue Hadid Abdurrahman dalam podcast dalam podcast Ludah Ludah Pocong. Pocong Cuh. Cuh, kali ini gua dan Adit bakal mencoba ini segmen baru kasih hitungannya. Ya kagak, ini di segmen santet. Oh gitu. Nah Oh sebelumnya kan, iya. sebelumnya mungkin gini ya sobat ya terlihat, biasanya segmen santet itu gue sama Mas Abe kan, karena Gilang udah di Tangerang, udah balik Nah, ke negara asal. Nah cuman karena sampai sekarang pun gue juga belum ketemu Mas Abe dari sebelum apa, oh gitu. sebelum Lebaran itu loh men. Oh gitu. Gue belum Oh, belum alah. belum main sono lagi Oh ya. berarti pas bikin ngobrol sama Mas Abe yang terakhir tuh sebelum Lebaran tuh. Itu waktu masih puasa cuy. Wah jadi lama banget. Atau sebelum puasa kayaknya, sebelum puasa kayaknya itu. Itu Oke lama oke. kok itu. Ya itu pokoknya, ya ini kita belum, ya semoga Mas Abe sehat-sehat aja di sana. Gue juga belum ini kontak-kontakan lagi sama Mas Abe. Sehat kok. Terakhir kali pas gua ngupload apa namanya podcast It's Request tuh, Mas Abe bilang podcastnya bagus lah, kapan-kapan kita main bareng gitu. Oh Mas Abe bagus, ya Hmm. ntar kita bakal main bareng. Ya alhamdulillah lah. Itu semoga Mas Abe juga sehat-sehat aja. Hmm. Gimana? Kita sekarang mau ngapain? Ya jadi kita kan ada di segmen santet. Kalau santet biasanya kayak gini kan. Boneka santet. Gitu. Boneka Itu yang santet bikin Mas Abe itu. dari Belora. Oh iya, ada hubungannya dengan Blora ini. Ada hubungannya dengan Blora ini. Nah ini bridgingnya bagus kan? Bridgingnya bagus. Ya gitu ya Gimana sobat nih, ya apa nih, terlihat. apa nih? Diulang man. Kita sekarang ada di segmen santet. Santet. Panjangan apa sih Santet. santet tuh? Ulasan terupdate. Aduh mantap sekali. Baru terupdate. Jadi kita akan mengulas segala hal yang ada hubungan sama horor-horor lah. Dan ini konten khusus Jadi YouTube ya. Jadi nggak ada di podcast. santet ini mengulas tentang kayak harga dukun, terus transfer transfer dukun gitu-gitu ya. Siapa Ya, yang pensiun, siapa yang meninggal gitu. benar-benar benar. Sirkulasi stok dukun di dunia. Nah iya bener-bener. Makanya apa harga-harga ini kayak pemain bola gitu kan, kayak ada Mm. pasar-pasarnya. Bursa transfer, Nah, bursa transfer, kurang lebih bursa seperti itu. transfer. Nah, terus pada episode kali ini ya gue sama Gilang ya. Gue sama Gilang, Mas Abe belum bisa join karena gue belum kesana sih. Belum nganu waktunya sih. Dan itu jadi gue tuh 2 minggu terakhir itu dapat rekomendasi dari Oh, anak-anak kantor. Mas ini oh. ada ini ya, konten bagus nih, konten bagus nih. Namanya Ya adalah itu setiap kenapa? eh anak-anak kantor kalau misalkan setiap ada kejadian ada menurut mereka yang hal-hal aneh pasti nyetornya ke lu gitu. Iya. Tontonan apa-apa gitu aneh terus nyetornya ke lu. Makanya lumayan buat stok kan. Wah ini jadi konten ini adalah rekomendasi dari teman kantor yang namanya Trevin Ah, dan Lisin. Padahal ya ini agak lucu aja. Trevin ini kan apa, non muslim, maksudnya Katolik kalau nggak Kristen. hmm. Nah tapi nontonnya Ustadz Ujang Bustomi. sampai Tontonannya Ustad. sampai dia tuh apal gaya-gaya Ustadz Ujang Bustomi itu. Allah Akbar. Ternyata aduh lucu banget. Serius. Ternyata eksorsis di Kristen atau Katolik kurang menarik. Ya gue nggak tahu sih. Ya tapi kalau ngomongin itu kan exor ex apa, Aduh, eksorsis. exorcism itu yang film luar tuh serem banget tuh. Iya, tapi kan Mungkin nggak, di kurang lucu di gitu ya. iya mungkin kali ya. Soalnya tapi nggak tahu ya di luar tuh kayak eksorsisme tuh kayak tetap bayangannya tuh kayak film eksorsisme yang legendaris itu apa kayak biasa aja gitu, cuman kayak Hmm, ditempelin salib gitu doang. Kita nggak tahu soalnya nggak tahu referensi, tapi itu ada kan maksudnya ada. praktik seperti itu kayak rukiah gitu Hmm, di agama Kristen itu ada. hmm, hmm. Nah ini mungkin Sayangnya hmm, sebelum kita masuk ke pembahasan ini kayak gue pengen ngebahas ini men. Dulu lo tau gak sih waktu zaman dulu tuh ada acara TV memburu hantu apa yang ada tujuh orang berpakaian hitam-hitam. kayak kiai gitu yang Tahu tahu. bukan yang pakai baju putih terus pakai umbul-umbul gitu-gitu men.
Umbul-umbul apa sih? Bendera. Belum Mereka bawa bendera gitu. Udeng. Sorban. Jadi ya pakai sorban. Jadi kayak ada 7 beberapa orang gue lupa. Jadi tuh mereka ini apa namanya ngebersihin rumah gitu. Ya. Jadi segmen awalnya si pemilik rumah menjelaskan ini rumah saya setiap kali diberesin pasti kotor mulu, terus hawanya nggak enak, terus baru tuh si pemburu hantunya apa ngebersihin rumah dan ngebersihinnya tuh lebay banget. Nah suatu hari tuh gue pernah ngebaca artikel apa gitu, nggak tahu dari si pemburu iya itu gue baca di artikel mistis. Kalau misalkan para sobat tidak terlihat tahu, artikel mistis tuh nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak. Itu artikel majalah goib esek-esek. Terus setuju nggak? Setuju dong. Apa? Masih majalah goib esek-esek. Soalnya emang itu tuh pasangannya sama kayak gitu, coy. Iya, kayak pasang susu terus gambar-gambarnya kayak gitu-gitu kan. Tahu gue. Nah, majalahnya mau lu sebutin nggak? Hah? Namanya majalahnya mau lu sebutin nggak? Iya, misteri komik, misteri. Oke. Majalah misteri. Nah, gue tuh baca salah satu tulisan, kalau nggak salah sih si salah satu ini tuh yang bilang salah satu personilnya bilang kalau misalkan sebenarnya pembersihan rumah tuh nggak usah nggak pakai gaya-gaya seperti itu, bisa aja kayak biasa-biasa aja gitu, tapi nggak menjual di TV, makanya mereka bergaya kayak gitu-gitu Ben. Ya gue tahu. Gue dulu suka nonton Ben. Iya, itu tuh waktu boomingnya hal-hal gaib kayak di sini ada setan, dunia lain, kismis. Dulu tuh kalau misalnya lo tahu apa ya? Jadi tuh kalau misalnya lo masih inget, spontan tuh bukan acara ini, bukan acara humor. Bukan. Iya, spontan acara humor tuh dulunya tuh kayak ini, kayak sama halnya kayak WIB yang WIB-nya lu tau gak sih yang WIB-nya Cak Lontong tuh yang tebak-tebakan? Tahu. Nah, WIB-nya Cak Lontong tuh dulunya tuh di kayak segmen dari salah satu acara gitu men. Sampai akhirnya dia jadi acara sendiri. Nah, sama halnya spontan tuh dulu tuh satu segmen dari satu acara yang dimana tuh di acara itu ada segmen horornya. Itu gue lupa tapi. Oke. Nah terus ya sih gue cuma pengen bilang sebenarnya mungkin kenapa exorcism di luar tuh nggak terlalu menarik, ya mungkin kayak tadi kayak kurang gayanya kurang kali, jadi kurang lucu. Tapi itu yang pemburu hantu tuh yang ada Soleh Pati juga tuh, Ustaz Soleh Pati. Iya yang lukis tuh. Iya makanya. Gue satu lagi santek. Lu tau kan dulu gue pernah ceritain tentang pupu gue yang perempuan yang dari kecil dihinggapin jin gitu kan. Tahu, inget. Disukain sama jin. Nah dulu tuh kalau nggak salah denger, dulu tuh ini orang keluarga besar gue tuh rembukan buat cari orang pinter buat ngeluarin jinnya. Terus entah om gua apa adik gua tuh usul ini aja panggil Ustaz Soleh Pati gitu. Terus ada yang nyeletuk, nggak usah, mahal, soalnya dia tuh ngeliat di koran terus nanya harganya berapa, puluhan juta pak sekali ngundang dia doang. Iya. Buat ngeluarin puluhan juta buat untuk apa aja, keluar enggak ntar dilukis doang. Seperti ini gambarnya, 50 juta. itu malah masuk akal coy. Jadi kan yang dinilai lukisannya. Ya bukan mengusirnya. Bang, aneh banget. Ini itu aja man. Mungkin kita bisa langsung masuk ke ini. Kita tadi mau ngebahas tentang siapa Bustomi siapa sih? Ustadz Ujang Bustomi. Gimana? Nah jadi itu kan rekomendasi dari teman kantor yang namanya Trevin. Rekomendasi Anda masuk YouTube. Kayak itu dia terkenal aja. Ya memang dong. Ya itu ya. Jadi mungkin gue ngasih sedikit latar belakang aja.
Jadi Ustadz Ujang Bustami ini gue agak lupa Ustadz dari mana. Yang jelas tiba-tiba Trevin tuh ngasih rekomendasi konten ini. Dan mungkin langsung kita putar aja ya salah satu videonya. Ini Gilang belum pernah nonton ya. Jadi ini react pertama dari dia. Kalau gue sih udah pernah nonton. Bentar, men. Hmm. Dia tuh ada salah satu video viral yang dia diserang sama ini gak sih, sama apa namanya, sama kunyang. Itu dia bukan? Gue nggak tahu men. Gue juga nonton cuma beberapa doang kok, nggak semua. Oke. Oke, First jadi reaction gua. oke, sekarang kita masuk ke video ya. Oh, sebelum di play kita kasih tahu, kamu kasih tahu dulu konteksnya ini apa nih? Iya makanya, benar. Tapi tes dulu nih, Pada kesempatan suara masuk gak? Suara sama bentar gua landscape dulu ini. Oke. Soalnya kecil banget kalau misalnya dipotret. Oke. Oke, ini lucu kayaknya nih. malam yang berbahagia ini Bentar. Jadi gini ya sobat tidak terlihat. Komeng. Komeng. Gue baru nyadar anjir. Ya kan, kayak komeng. Iya, jadi ini ya sobat tidak terlihat bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Nah, jadi gini sobat tidak terlihat. Yang Beliau ini adalah namanya Ustadz Ujang Bustami yang punya channel YouTube. Di Ustadz Ujang Bustami gitu rasanya. Nah, beliau ini waktu di video ini itu dapat tantangan dari seorang dukun asli Banyuwangi. Gitu. Lu denger, men? Dengar kok. Oke. Nah, terus jadi ceritanya, gua nggak tahu kayak ketemunya ini di daerahnya Ustadz Ujang Bustami deh kayaknya. Kayaknya dia di Jawa Barat gitu kayaknya. Nah, terus si dukun dari Banyuwangi ini Telepon Blora. gue agak lupa kalau nggak di Blora Jawa Barat, pokoknya dukun dari Banyuwangi ini bela-belain jauh-jauh naik Grab atau apa itu untuk menemui Ustadz Ujang Bustami dan untuk menantang dia duel ilmu, kurang lebih kayak gitu. Men, kayaknya bukan Grab dah, masa ada Grab yang mau nganterin dari apa Banyuwangi ke sana sih? Ya paling kalau nggak nge-Grab mobil charteran dulu, men. Oh iya, bisa jadi. Atau mungkin muridnya? Nggak, soalnya itu kebongkar di belakang, ntar. Itu mobil charteran kayaknya. Oh gitu. Terus. Bentar. hormati sahabat-sahabat shockbreaker, subscriber, speaker, nyokor, japrak, Pak. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat subscriber semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, waduh berbahagia, anak wong nangtang berbahagia. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua tuh sampai keringetan cah. Deg-deg. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah. Jazakumullah asana jasa kepada sahabat-sahabat semua kang subscribe, kang pejet, abang-abang ikan chat. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tapi kalau logatnya kayak ngapak ya, men. Gua nggak nangkep ngapak sih. Tapi dia emang kayak gini mulu kalau setiap video. Ya, gue baru nonton beberapa sih, gue nonton semuanya. Jadi gue sebenarnya juga kurang. Kayak apa gitu. Sama dong. Kenapa jadi apa? Tapi ya emang sih. Versi daerah. Terus kearifan lokal. Tapi gue juga nggak terlalu memahami tentang Ustadz Ujang Bustami ini. Gue nggak terlalu memahami pemikirannya atau apalah. Ya gue nonton aja beberapa videonya. Makanya gue ngajakin dulu. Sama sobat tidak terlihat ya. Lanjut ya. Jadi saya sudah berada di tengah-tengah jalan raya, ya jalan raya. Jadi saya siang. Dia bilang di tengah-tengah dong. Ya makanya. Ketabrak dong. Makanya. Mungkin dia parkir di tengah trotoar tuh. Mungkin karena dia sakti, jadi mobil-mobil tuh kayak wong. Butut. Lanjut ya. Terus. Itu ada yang nelpon, aduh sekalak aku akan menongkang terus aja sih, please nggak usah lah, saya nggak bisa naon-naon, nggak bisa apa-apa, main tang baik sampai ketemuan di pintu tol, aduh sekalak aku guys. Ketemuan di deket pintu tol coy. Jalurnya di pintu tol,
saya mau mudik. Aduh, salah aku. Wis lah, aja ngecabrak wis sahabat lah. Wis ayo kita selawat Nabi dulu, selawat Nabi wis. Pokoknya yang penting jangan pernah takut santet, jangan pernah takut apa wis lah. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli. Nah, dia pokoknya ini selawatan lah. Itu sama perjalanan tuh. Enggak, ini dia udah diem. Dia diem dah. Oh. Udah diem. Udah yang Selawatan sama beberapa menit gitu. iya agak lama itu soalnya. Ini sambil cepet-cepetin ya sobat, lihat soalnya 18 menit. Iya. Kita ambil poin-poin yang menurut kita penting aja. Nah, terus dia kan keluar tuh. Kalau ngobrolin jero mobil mana? Nah, dia tuh keluar mobil, ternyata di belakangnya tuh udah ada dukun yang nantangin dia. Udah nunggu di mobil itulah. Di mobil tadi, mobil pribadi charteran itu. Assalamualaikum, Pak. Teman saya boleh masuk di depan. Apa sih? Maksudnya ini kamera, boleh. Nah, ini dukunnya ya sobat, lihat. Dukun siapa lupa nanti diceritain. Masuk depan. Ya, sama Pak. Siapa dulu masuk depan? Maaf di kamera. Nah, terus ini nanti itu tolong fokus ke sini ya, Gilang dan sobat lihat benar. Nah, awalnya tuh tak kira ini muridnya. Kayak lu kan ngira muridnya kan? Nah, itu muridnya. Tak kira muridnya, ternyata bukan tuh. Ini bukan muridnya. Jadi abang-abang ini sebenarnya tidak tahu apa-apa dengan duel yang akan dia lihat. Aduh, bakal lucu banget dong. Ini bakal lucu banget ini. Dan apa? Krunya Ustadz Ujang Bustami ini kan dia ngerekam kan itu. Itu tuh ngerekam tuh live IG coy. Live Facebook. Oh iya, terus. Jadi live Facebook dia. Jadi aku tuh lucunya mas ini coy. Dia tidak tahu apa-apa. Iya, kasihan banget. Dia terjebak di antara duel dua orang sakti. Aku kira kodam ya, Cok. Kagak berapa coy. Lanjut dulu ya. Kodamnya nyata, wujud kodamnya. Anjay. Terus. Maaf di kamera bareng apa ya, Pak? Santai dulu. Kamera bareng. Oh, santai dulu, santai. Kok datang di jauh? Santai dulu. Benek yang apa jauh? Iya. Dari ujung timur Nanti sampai ujung barat. Santai dulu, santai saya, aduh tuh, keringetan gitu, nah, santai. Nah, saya sudah datang nih. Tadi saya jawab salam, nggak mau. Kenapa nggak dijawab Oh, salam? tak butuh. Kenapa? Tak butuh salam. Oh, tak butuh salam. Oke. Saya mau nanya, Bapak siapa namanya? Darmo. Oh, Pak Darmo Is. dari mana, Pak? Dari Banyuwangi. Banyuwanginya di mana, Pak? Nggak usah tahu kalau Banyuwangi juga. Yang penting Banyuwangi ujung timur. Oh, ujung timur. Ya udah. Nah, Bapak tuh kenapa nyari saya tuh kenapa? Kok panjennya ya nyama Ujang Bustami ya. Kagu ilmu. Matu ilmu. Ngomong apa sih, Pak? Bapak ngomong apa? Engkau datang dari jauh, Ngadu datang ilmu. dari jauh. Kenapa? Dia ngomongnya logat Madura kental banget kayak ngadu ilmu. Iya makanya gue awalnya nggak paham coy. Moh. Gue nggak paham awalnya. Untuk Terus. mengadu ilmu. Katanya situ itu orang sakti, orang sombong. Ngadu ilmu orang sombong. Saya nggak sombong. Makanya saya sudah terangkan berapa tahun Kang Kui ngadu ilmu bebas. Nggak, tadi tuh ngomong bahasa apa tuh, Pak? Kenapa? Tadi dia bilang apa? Kan kuy. Nggak paham gue. Kan kuy, men. Apaan tuh? Kuy. Bodo amat cu. Udah tahu kuy dia. Bahasa Madura. Oh, bahasa Madura. Bapak tahu Madura juga? Ya bisa lah. Sudah, Pak. Saya berapa bahasa bisa.
Bapak sudah berapa hari di sini? Aduh, kalau aku main Wah, langsung tak saya tanya dia lah. langsung tancap gas. Tak Pak. usah urus-urus dia kok pada dari jauh-jauh kan Terus 12 Bapak tuh nggak ada kerjaan, nggak ada apa, jauh-jauh mainnya nyari saya terus untuk begitu-begitu. Nah, apa sih Pak? Bah, montang El Moria. Yotol dong, bahaya. Apa? Montang El Moria teh. Lu nggak paham ya? Gue juga. Gue ketawa sama ini reaksinya Ustadz Bustami setiap kali si Dukun ini ngomong. Sama gue juga bakal kayak gitu. Hah? Walaupun si Dukun tuh ngomongnya kayak misalkan, Iya, apa? Serius banget ya. Mungkin isinya tuh ancaman terus apa gitu, ngadu ilmu itu. Tapi karena kita apaan? Karena nggak paham jadi lol gitu. Jadi file. Malah jadi fail ya. Malah jadi fail ngancemnya malah jadi gitu. Lucu banget tuh. Yotol kau orang, bahaya dong. Enggak, maksudnya kan ilmu kan itu tidak harus untuk Nah, ini adalah salah satu contoh. Mantap saudaraku, harus diklarifikasi. Akan kok aku nggak bisa lihat di YouTube. Oh ini tuh bukan WA lu, tapi WA YouTube. Bukan, ini tuh bukan apa? WA-nya si adminnya Ustadz Ujang Bustami loh. Bisa nggak? Gue kira WA lu. Bukan. Kan dia live di Facebook tuh. Dia tuh ngerekam layar, jadi kayak gini. Aduh, belum. Ini loh, men. Keluarga besar. Bisa nggak touch? Jika ingin VC dengan Ustadz marah nggak touch? Aduh, malah PC sampai saatnya. Untung tuh pengen kemana ujungnya. Untung nggak ada S. Iya banget deh. Untung VC doang. Iya. Jadi itu Trahwali tuh. Terawali 9. Lanjut ya. Terus tang sih Pak. Bah, cemat, Ilmu itu untuk ilmu diamalkan. Untuk Dari formatnya tak benerin dulu. Mon ilmu yang banyak, ya lemah teh. Harus 10 juta dong. ya wis ngomong wis apa wis berusaha lah. Iku nggak bawa apa itu anak kiyak. Ajem, Nah, ngerti ajem? ya wis ngerti. Nah, gini aja. So, saya mah datang ke sini sudah memenuhi undangan nih, Pak. Ya, saya sudah memenuhi undangan. Yang penting saya sudah silaturahmi dan saya juga di Padepokan banyak kesibukan. Kalau Bapak mau ikut di Padepokan saja. Boh, tak perlu. Baik. Tak perlu. Cukup dina bela. Boh ngadu ilmu maju. Sedia. Engkau boleh ngeding ya. Mangkat engkau datang dari jauh, dari ujung timur ke ujung barat. Pada ngadu ilmu. Coba. Lu lihat ekspresinya satu Ujang Bustami sih. gue mungkin bakal berekspresi sama, men. Gue juga apa deh. Gue tahu tuh Ustadz Bustami berusaha keras untuk memahami apa yang si Dukun ini katakan. Iya makanya sih maksudnya lucu. Tangan ilmu. Ya wis lah ngadu-ngadu. Wis Bapak sudah tua, harusnya mendidik yang muda-muda, terus punya kelebihan. Boh, Ya, tabut, toh gaji dong. Tabut aja. Yang penting tak ilmu tak. Terus Yang penting ilmu saya tinggi. Tidak ada yang mengalahkan. jadi kan itu Bapak dulu belajarnya di mana itu tuh? Terakat dong di gunung. Waduh, Terakat. Di gunung terakatnya. Ya wis kenen bae wis ya, saya nggak usah kan. Saya yang penting sudah nemuin Bapak nih. Saya mau pulang nih. Wah, gender gelu. Saya mau pulang. Engkau mah tak ngadu ilmu bibaan. Wis, Engkau tak isi. legeh, tak sek. Tak kesek. Coba kok jauh datangnya. Iya, mau saya wis. Yang penting kan saya sudah nemuin nih. Ya, silaturahmi. Saya nggak mau ada tantangan. Saya mau Gue bisa baca cara dia ngomong. aduh. Ya. Tapi bentar. Menurut lu, ini orang emang serius gak? Serius kayaknya. Serius kan? Oke, lanjut dulu ya. Nah, terus mau carinya teman aja, mau cari sahabat. Bah, Mau cari kon teman. kagui baan, kagui kok beda.
Engkau kudu ilmu engkau ada kudu keluar setia. Mau tak keluar mereka yang lain. Mumpung berdebaan ya. Jagun ngari aduh. Apa sih nyekelnya? Aduh, jagun ngari aduh. Aduh pakai odeng boleh. Wah. Odeng engkau ya. Biar odeng buat saktian dia gitu. Maksud apa Ki? Oh, lebih sakti. Maksud apa Ki? Ngemek-ngemek tangan? Lah, jawang tangannya kayak gini loh. Punya ilmu-ilmu apa lah, kecil. Kalau buat orang Banyuwangi. Di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Oh, Semua kok paling kekuatan milik cekil Allah. loh, Jong. Paling cekil. Here we go. Here we go. Ini Semua udah kekuatan- serius nih. Milik Allah. Paling cekil. Oh, Ada siapa di kita ilmu. ya terus saya sih udah nih ya. Saya bukan sombong. Saya datangin ke sini saya mau mencari sahabat. Saya mau mencari saudara. Saya lebih baik banyak sahabat, banyak saudara daripada banyak musuh. Oh, mon kok beda, Jong. Hmm? Mon kok beda. Lain. Mon Apa? kok. Engkau kudu ngutu ilmu. Berarti mungkin ilmu engkau kalah bi yang lain. Kita lega. Teragat boleh kok. Besok pengen apa Ki? Ya, Terserah. pengen Maunya apa? Saya kan sudah ngomong sama sampean, mau ngadu ilmu. Mau ngemek-ngemek tangannya kita sekian Ki. Jagonya hari ya dong. Aduh, kecil. Kene buat saya. Rea, toko re. Ya wis percaya. Saya percaya sama Abah nih, sama Bapak percaya. Bapak sakti, Bapak punya keilmuan. Saya tidak punya apa-apa. Saya datang ke sini menghadiri undangan Bapak. Menghadiri undangan Bapak ke sini. Nah. Oke. Yang penting Ya, seperti di atas dia lah. langit masih ada langit. Ayolah. Kekuatan hanya milik Allah. Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar. Ngadu ilmu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Ilmu kamu kekuatan masih Allah. paling tinggi. Hmm? Ilmu mana yang paling tinggi nanti? Ilmu apa? Ya, wis. Ya boleh dicoba dulu. Coba. Saya memang mau nyoba kamu. Bisa jerat-jerit pack ini jero mobil Ki. Saya lagi banyak kesibukan. Ya makanya saya datang jauh-jauh dari Banyuwangi ke sini. Memang untuk coba Oke, ilmu. sekarang. Karena apa? Kamu sombong, kamu angkuh, kamu gini. Saya udah dengar. Makanya saya datang dari jauh. Memang mau nyoba. Nyoba. Betul-betul bener apa enggak? Ujang Bustomi itu sakti. Yang bisa sakti. Saya nggak sakti. Banyak Saya yang punya bilang. Allah. Saya Makanya punya Allah. Saya punya kalau masih apa? Tingginya ilmunya situ, saya nggak mau. Saya lebih tinggi. Wis. Sampai lebih wis kan kakek ngecaprak ente Ki, kakek ngecaprak Ki ya. Ente apa itu? ente kakek ngecaprak Ki. Ya. Ya. Sok, buktikan sok. Sok. Lu tadi denger si dukunnya nggak sih? Kenapa? Untuk pertama kalinya dia ngomong apa itu? akhirnya dia juga nggak paham apa yang Ustadz Musa bicarakan. Dia merasakan apa yang dirasakan. Makan, soalnya kan si Ustadz Musa udah mulai ngomong pakai logat juga kan. Ngecaprak ya. Akhirnya Iya tapi itu ngapak loh sama-sama men. bingung. Sama-sama bingung dua-duanya. Nah, sebenarnya dua orang ini nggak miss apa nggak match ini. Iya. Nggak nyambung sebenarnya. Lanjut ya. Lanjut. Kalau nggak percaya, maka Apa? Adu-adu singana nggak apa sok. loh. Ah, Wis sok arep pun arep wis terserah. Mau ada apa lagi? Itu apa? Men, apa tuh men? Nah, Iwan, Dia ngeluarin apa tau nggak? apa tuh yang lote? Kok lu tahu? Iya. Gua nggak tahu, gua cuma nebak doang. Yang kecil, benda mistis apa yang kecil? Keris sama jenglot mungkin. Jenglot men. Buat apa jangan emang? dianggap Lihat aja. premier ya. Wis terserah. Beuh, hari ya mun kadungan noh. Dek, engkau gi macam mantra gitu. Ya wis arep mantra apa wis setan belek setan wis pajare wis sok. Wis. Mun tak percaya keke. Marah. Ya. Apa kok? Ini bu. Dia tiba. Aduh, saya lucu banget. Tiba-tiba dia keluar ayam dari bawah. Dengan posisi mau disembelih itu kan. Enggak, lu tuh
Gue tuh cuma gak habis pikir. Yang tadi lo cuy, supirnya itu lo cuy. Itu dari tadi ngapain? Cuma Tadi diem, posisinya gini mulu, cuma men. diem doang. Kayaknya ya Allah lucu banget. Posisi dia tuh dari awal sampai akhir video posisi awal mulu. Makanya jangan-jangan dia tempelan. Gak mau tahu. Dia tempelan editan nganu apa namanya After Effects. Oh, iya. tempelan gambar ya. Aduh, lanjut ya. Lanjut. Kasihan ini ayam buat apa? Wah, hari deren na chong ya. Kaki makanin dia. Ya wes. Male masuk ke dalam tabun ban. Sok. Ya, toko. Datang masuk ke tabun jam datang Kalau gitu. Ntar lebih bagus ya. Kayak lu ini gak sih membayangkan apa yang si sopirnya rasakan? Dia tuh pasti pengen oleh tapi nggak berani kan? Makanya Dia tuh pengen melihat apa yang terjadi di belakang tapi nggak berani. gue tahu mungkin supirnya nonton dari FB Live. Oh, mungkin. Jadi gini, dia gini nggak berani lihat belakang dari gini. Oh, mungkin sopirnya tuh salah satu penghuni grup yang tadi di notifikasi. Mungkin. Jadi udah mulai nih, udah mulai. Wali 9. Lanjut ya. Lanjut. Allahu Akbar. 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 Bentar, dia tuh pakai sweater ya? Sweater apa sih? Sweater apa? Sweater hitam yang ini yang kayak di dunia lain, jadi kayak jubah hitam gitu, men. Bukan, itu tuh atasnya itu apa? Kayak tutup buat dukun-dukun tuh. Iya, kayak kupluk gitu, heeh. Bukan kupluk. Dia tuh pakai baju terusan kayak yang apa? Silat-silat itu. Tahu Jubah nggak lu? kan, pakai jubah kan. Ya kayak jubah tapi nggak jubah juga men. Ya, ntar lihat aja. Terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai ke kursi belakang. Allahu Akbar. 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 Allahumma sholli. Lu mau perhatikan sesuatu nggak? Apa tuh? Oh, supirnya. Allahu Akbar. Supirnya tetap posisi awal. Allahumma sholli. Dia berdoa, Cok. Udah. Oh iya. Dia berdoa gini dia. Biar aman. Dia takut banget. Ya. Biar mobilnya tetap laku setelah kejadian ini. Pasti dia takut banget kali ya. Makanya dari sekian panjang video ini tuh yang gua notice ini cuma supirnya doang sih. Kayak kebayangin gimana kalau dia jadi dia. Nggak kebayangin gimana nasib mobilnya setelah video ini.
bakal tetap dipakai apa enggak. Jadi kalau misalkan ada customer nih pas nyarter mobil dia, bentar, kayaknya kita familiar dengan tempat ini. Aduh. Terus dia kayak jangan inget. Terus saya familiar sama masnya. Nah, iya, kok maksudnya pakai baju sama. Habis ini langsung dibakar berarti. Maksudnya kayak pernah lihat di mana ya? Habis ini langsung dibakar bajunya. Enggak pernah ketemu, Bu. Enggak pernah ketemu. Terus ternyata ibunya nyimpen screenshotan episode ini di HP-nya. Nah ini mas ya. Ibunya nyimpen screenshotan momen-momen epic. Iya. Ustaz Bustawi epic moment. Terus dibikin kompilasi. Paling dia grup itu tadi apa? Wali 9 tadi. Oh ya mungkin. Mungkin. Ayo man, next man. محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله أكبر Ampun Ustaz. Ampun. Mana mau? Si camblung. Sob, si Ampun. camblung ke. Ampun. Anda itu datang tadi saya sudah baik. Baik, jangan bunuh. Siapa kampen bunuh? Kita mau ngomong, ente ngeyel baik. Kita mau baik ke. Ente ngeyel, adu-adu menengel turun wong. Ilmu itu tidak boleh untuk ditantang-tantang. Iya ngapak ya. Tidak boleh Ngapak dia. Heeh. Berarti di Purwokerto ya. Banget. untuk dicoba-coba. Tempat lu ini ya. Tempat sakral emang. Tempat keramat. Tempat sakral. Ente kerjaannya bener kamu. Saya masih menghargai Anda orang tua. Saya datang ke sini nih untuk satu rohmi. Karena gawa ayam, gawa apa, gawa jenglot. Ampun. Aku minta maaf Ustaz. Pulang nggak kamu? Ilmu memang tinggi Ustaz. Pulang nggak kamu? Pulang Ustaz. Pulang. Pulang. Ya pulang Ustaz. Awas aja kamu. Kamu suka bodoh-bodohin wong kayaknya gitu. Ampun, saya mau bertobat Ustaz. Bertobat. Disangka Bertobat. saya takut apa? Ampun. Saya kalah ilmu sama Ustaz. Malah ya. ilmu apa Ira? Ilmu santet. Santet apa? Santet Saya setan buang belek. semua Ustaz. Setan belek Ira. Ya. Epret. Saya buang udah ilmu saya. Buang. Oh, gawa ayam. Saya mau ikut Ustaz aja. Wes berusaha. Tobat Ustaz. Berusaha. Wes, Ampun. kalah karuan. Udah, ngomong. Ampun. Pulang kamu ke sana. Iya, tapi saya nggak punya ongkos Ustaz. Anjir lucu banget. Epic moment. Oh. Gue tahu. Jadi tuh pemikirannya si dukun itu tuh one way. Jadi ketika dia tuh berpikir karena dia berpikir ilmunya udah tinggi, dia pasti ngalahin si Menang Ustadz ya, ini. pasti menang Dia ya. ngalahin si Ustadz ini, dia bisa ngambil dompetnya terus bisa balik. Iya, Tapi bener, kalau dia bener. kalah, dia bahkan dia nggak punya ongkos. Bener. Totalitas. Saya percaya gitu. Tapi dia Pak punya nyali banget buat ngomong saya nggak punya ongkos. Lah gimana cok nggak bisa pulang men. Purwokerto Gembel di jalan, gembel. Purwokerto Banyuwangi jauh men. Tapi dia udah ngebuang semua ilmunya sih. Gue tuh Belum. kepikiran kalau misalkan
kalau misalkan dia nggak punya ongkos, terus dia Buka terpaksa praktek. jalan kaki, dia ini apa namanya nyetopin bus nyetopin supir truk gitu, nebeng sama supir truk, terus supir truknya tuh di ini dikendaliin sama dia. Ya digendam gitu ya. Iya, gratis juga. Makanya. Tapi dia belum buang ilmunya sih. Oh belum. Belum, tadi kan cuma bilang. Kalau ngebuang kan ada ritualnya. Oh gitu. Hmm. Terus. Pulang kamu ke sana. Iya, tapi saya nggak punya ongkos, Ustaz. Nggak punya ongkos, nggak punya ongkos. Mobilnya mah rental. You know? Aduh cuma Mobilnya rental. mobilnya rental. Padahal di awal gue nonton tak kirain dia tuh dukun udah kaya gitu loh, men. Tahu tuh kan kadang dukun kan kaya gitu. Kayaknya Kenapa? Teman, suara Ongkos. gimana, men? dia tuh ini dukun yang baru aja dapat ilmu, terus dia sombong dengan ilmunya. Terus Jadi nyari siapa lawan aja gitu ya? ditantang sama dia. Bisa jadi sih. Nah, Lanjut ya. hmm. Buat ongkos, Ustaz. Aduh mana men, jalur ongkos. Skala kaku maning banget. Buat ongkos, Ustaz. Ayo balik pak. Wah, nih setan belek kira. Ampun. Berapa ongkosnya? Saya mau tobat. Berapa ongkosnya? Terserah Ustaz. Awas kamu. Gak usah. Bodoh-bodohin orang nyantet-nyantet lagi. Ustaz. Kasihan tuh supirnya. Saya nggak punya ongkos. Ya, makasih, Ustaz. Saya mau bertobat. Obat apa Ira? Mau katanya iya. Kalau kaku balikan jalur ongkos. Sahabat, terus kalau kaku wis setan belek wis kepret bae. Jangan pernah takut nih bukan setan-setan belek. Nah, mudah-mudahan kita harus kuatkan iman kita, takwaan kita. Yang penting sholawat, istighfar, santet apa wis kamu mau ngecamblu malah balikan jalur ongkos balik harus setan belek. Aduh, sekala kaku. Sesek wis pegel-pegel balik jalur ongkos. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asik. Bagus. Menurut gue sakit tuh. Terus nih. Gimana menurut lu, men? Setelah Buning sih. Nah, lu nanti harus nonton. Kayaknya ada episode dia featuring Ningsih Trinampi. Ada. Mantep banget. Tapi Buning itu masih rame gak sih? Gak tahu. Kayaknya Aku. udah mulai ini. Tapi udah emang udah nggak bener menurut teman, kayak gitu nggak sopan. Siapa? Buning sih. Gue udah nggak terlalu ngikutin lagi sih. Cuman awal-awal doang. Ya gue cuman tahu doang yang pas ngundang Rasul itu kan. Nah, itu tuh aneh tuh statementnya dia. Ini gak sih? Lu berpikir kayak gini gak sih? Semakin ilmu yang dipunyai oleh dukun atau apapun itu semakin tinggi, walaupun dia hitam ataupun dukun putih, dia tuh semakin ini kayak terbutakan oleh ilmunya. Jadi kayak tadi kalau misalkan ya contoh paling gampang kayak Ningsih Trinampi, walaupun dia sering bantu karena terbutakan oleh ilmunya, dia bisa mengklaim manggil Rasul sama manggil Nabi. Ataupun kalau misalkan yang dukun yang gelap gitu, dia mengklaim bahwa dia yang paling di atas kayak gitu. Itu kayak pengaruh dari ilmunya nggak sih? Kayak dia tanpa sadar, mungkin bisa jadi aja dia kayak tanpa sadar ngomong kayak gitu atau gimana, gue nggak ngerti sih. Ya kalau menurut gue sih itu karena itu sih jinnya itu. Kan kayak gituan dia pasti kan. Nggak mungkin. Kalau orang yang emang tirakat nggak kayak gitu. Bisa jadi. Ya tadi ya sobat ya terlihat udah 1 jam Bustomi on action. Ada. Berikutnya di segmen santet ini, kalau misalkan gua ataupun lu nemu video yang menurut standar kita
itu mistis tapi menarik, kita bakal memberikan memberitahukan satu sama lain tanpa kita nggak kasih tahu. Jadi sebelumnya nggak prepare, terus gue punya video menarik, kita tonton bareng-bareng kayak gitu aja ya. Iya, kayak gitu. Tapi salah satu dari kita mesti udah tahu konteksnya. Jadi misalkan gue udah nonton dan gue udah paham konteksnya, dan lo belum, baru kita kasih tahu biar kayak gini man. Jadi ada konteks yang mesti lo jelasin biar kita terpaham kayak gitu. Iya, makanya. Bagus. Ya tadi ya, lo ada komen-komen lagi ya terhadap video tadi? Gue mungkin jadi pengen lihat video-video lain ya, sama sering-sering Allahu Akbar. Kenapa jadi gini? Gue tuh sebenarnya ada satu lagi video yang gue rekomen aja, besok aja ada itu. Besok tapi aja. Lu jangan nonton dulu. Sama ini men, gue pengen highlight. Jadi tuh dulu tuh nggak dulu sih, beberapa bulan lalu tuh mbah gue tuh ini kayak ketempelan gitu, tiba-tiba pingsan gitu kan. Nah terus selama Pak Ade gue manggilin Ustadz di dekat rumahnya, gue sama adik gue tuh baca ini nih, apa namanya, ayat kursi gitu. Terus pas si Ustadznya sampai rumah, dia ngelihat gue sama adik gue baca ayat kursi, terus keluar lagi. Nah pas keluar lagi, Pak Ade gue nyamperin ke Ustadznya. Terus pas udah nyamperin, pas masuk, Pak Ade gue bilang, mas stop dulu baca ayat kursinya, ini biar Ustadznya dulu yang nge-handle. Terus gue ya udah, gue langsung ke belakang gitu kan. Terus setelah prosesi apa namanya, ruqyah atau apapun namanya itu selesai, baru dijelasin sama Pak Ade gue pas si Ustadznya udah balik. Tadi itu kenapa Pak Ade berhentiin kamu, soalnya Ustadz sendiri yang bilang seharusnya tuh ayat kursi nggak boleh dipakai untuk apa namanya, ruqyah gitu. Tapi gue juga nggak terlalu ngerti banget ya. Gue tanya bapak gue sih, penjelasannya mungkin karena level orang yang ngebawainnya beda. Jadi kan kalau misalnya orang awam tuh asal baca aja gitu, ya tahu kita kan ayat kursi untuk mengusir jin-jin gitu kan. Dari pengetahuan yang kayak Nabi siapa gitu yang bacain ayat kursi terus jinnya gitu. Gue nggak tahu men. Nggak tahu ya. Pokoknya ada Nabi gitu yang bacain ayat kursi. Dari situ kan akhirnya pengetahuan itu melekat di gua dan di gua, makanya kita bacain ayat kursi. Penjelasan bapak gua tuh kayak gitu. Jadi setiap orang sebenarnya ayat kursi itu ayat yang cukup sakral. Jadi sangat disayangkan jikalau penggunaan ayat kursi itu tidak tepat dan tidak dilafazkan oleh orang yang tepat, orang yang bisa gitu kan. Jadi bukan manfaat, tapi efek dari ayat kursinya itu jadi kurang. Nah mungkin menurut Ustadz itu orang yang kurang tepat dan ya pokoknya ini dah. Jadi khasiatnya nggak ada gitu. Khasiatnya jadi nggak ada, jadi percuma kita baca ayat kursi lama-lama gitu. Seperti itu. Benar, mau nambahin itu doang sih. Tapi kalau kayak gitu, kalau gue lebih setuju ini sih, pendapatnya apa, Kang Diki sih. Gimana? Kalau Kang Diki kan berpendapat apa namanya, yang segala hal apa, mantra, tamimah apa tuh, itu semua tuh syirik tuh. Kalau Kang Diki kan berpendapat ruqyah itu syirik. Iya. Kenapa? Soalnya rata-rata orang itu pada fokus ke ayat-ayatnya, jadi lebih sugestinya tuh juga. Karena ayat ini bisa ngusir gitu, bukan karena Allahnya. Bukan karena Allah, benar. Iya, karena ayat. Jadi itulah sangat tipisnya. Makanya Kang Diki itu berpendapat itu. Kan dia kan pernah ditantang sama peruqyah juga gitu loh. Diajak debat. Mana ini dalilnya ini? Kan Anda berpendapat ruqyah itu syirik gitu. Terus si ustadz yang ustadz yang tersinggung itu tuh apa? Ngelawannya sama tenaga dalam. Tenaga dalam itu juga syirik gitu. Terus dibalik tuh. Lah, mana bukti tenaga dalam syirik gitu kan? Gitu. Terus akhirnya pokoknya itu ngeyel terus, akhirnya kan dikitnya ya udahlah. Ya, yang terserah itu pendapat Anda, ini pendapat saya. Saya kan juga tidak menyinggung Anda, saya tidak menyebut nama Anda.
Ya udah, akhirnya udah Kalau Kang Diki yang pergi. Tapi poinnya tuh, hmm? gua kira ujung-ujungnya Kang Diki di Kamehameha pakai tenaga dalam. Gue tuh bayangin Apa? yang nggak habis pikir tuh dia ngapain bawa ayam tuh, Cuk. Niat banget dari Banyuwangi bawa ayam. Dan ayamnya itu ayam biasa ya, bukan ayam cemani gitu yang hitam. Iya ya, kayak bukan ayam sarat gitu ya, ayam. Nah, Mungkin itu itu melambangkan misalnya dia tuh masih noob banget. mungkin Makanya bawa ayam biasa. mungkin. Jadi kurang sakral gitu ya. Heeh. Tapi gini men, Kalau misalkan teori gue setuju teori lu sih. Biasanya dukun itu ketika emang bener-bener udah sakti rata-rata mati gitu. iya, karena mereka udah tahu posisi dia di mana. Iya bener. Oh. Nggak nantang-nantang kayak gitu loh, nantang kayak gitu ya. Heeh. Tapi di lain itu tuh gue masih kepikiran satu hal man. Ketika nonton beberapa konten-kontennya Satu Jam Suami, Gimana? gue tuh masih berpikir satu hal. Ini settingan gak sih? Iya, itu yang gue pikirkan juga. Yang gue pikirkan juga sih emang sih. Tapi ya terlepas Bahwa itu Jepang settingan tuh atau enggak, settingan. menghibur sih. Settingan buat naikin ini si Iya traffic tuh. grafiknya si Ustadznya. Iya, tapi gue gak tahu sih. Ya itu kita husnudon aja sih. Mm-mm. Itu. Ya gimana ya, di dunia penuh settingan kayak gini, semua hal bisa aja terjadi. Benar. Bisa jadi duitnya habis videonya selesai dibalikin lagi. Balikin. Bisa aja sih. Tapi gak tahu sih. Ya gue husnudon aja gitu. Nih jatah saya, nih jatah kamu. Makasih Pak. Gitu lah. Gue tuh mau ngobrolin tadi yang kaitannya sama apa? Oh ya, gini, kalau gue lebih setuju sama Kang Diki karena gini, kalau Kang Diki kan kayak ngeruyah gitu kan, ya pakai baca-bacaan, cuman gue juga setuju statement lu yang ketika orang tuh nggak tahu cara makainya itu kan pasti khasiatnya nggak ada gitu kan. Iya. Tapi lebih musuhnya tuh pakai energi kalau gue setuju. Jadi kenapa jinnya mau pergi karena Jatuhnya kayak hipnosis gak sih? bukan. Jadi kayak mungkin kayak tenaga dalam tadi sih menurut gue. Kan tiap kita kan punya energi kan. Makhluk itu pun juga punya energi. Ketika energinya kalah besar kan dia akan otomatis kalah. Oh, Dan energi itu kan bisa diakselerasi dengan baca-bacaan, dengan media air atau apa yang udah didoain gitu kan bisa. Nyambungnya ke kayak gitu sih. Ya kalau apa pendapat gue lebih kayak gitu. Iya, masuk akal. Iya. Iya, kayak setiap dari kita tuh mempunyai energi. Ya kayak gua tuh dikasih tahu siapa ya? Ya kita tuh di dalam begitu tuh ada 4 elemen avatar gitu kayak air, udara, Memang ada. sama tanah gitu. Nah, Memang ada. tinggal kitanya doang tahu apa enggak cara menggunakannya. Benar. Setuju sih gue. Udah? Ya. Itu tadi video sunset versi apa namanya? Ustadz apa? Ujang Bustami. Ujang Bustami menurut gue menarik banget dan cukup menghibur dan banyak spekulasi yang lahir dari video tersebut kayak tadi yang satu settingan dan macamnya. Kalau misalkan kalian para sobat tidak terlihat mempunyai pendapat mengenai video tersebut, kalian juga bisa nge-DM kita buat ngasih tahu pendapatnya, ataupun kalian yang fans garis Ustadz Bustami ngasih tahu, ataupun kalian yang ikut di grup itu salah satunya bisa memberikan kesaksian enggak kok ini beneran, ya nggak apa-apa, bisa DM kita, ataupun kalian yang punya video-video menarik juga pengen kita react, bisa DM kita, nggak usah email. Kalau misalnya kayak gini DM aja kali ya, biar ya DM aja DM aja. Terus kalau nggak kasih link videonya aja, link videonya. Dan kalau bisa kalian juga bisa hadir di santet ini, jadi kalian bisa ngasih konteksnya gimana biar kita tuh bener-bener blank sama sekali nggak tahu, terus kalian bakal nonton kita di video itu. Benar. Oke, untuk kita tunggu ini ya, respon daripada sobat tidak terlihat untuk konten-konten sunset berikutnya.
Dan makasih banget buat para sobat itu terlihat yang masih support Lucong. Walaupun akhir-akhir ini kita jadi jarang upload karena kesibukan kita masing-masing dan terbatas oleh jarak juga. Tapi makasih banget yang bagi kalian yang masih mau dengerin dan masih mau nunggu episode terbaru dari Lucong dan udah mau mengirimkan cerita buat Serem Kasih ataupun segmen-segmen lainnya. Kalau gitu gue Gilang Nugroho pamit undur diri dan teman gue. Dan gue Hadi Abdurrahman. Kami berdua pamit undur diri. Salam Lucong. Ya, cukup.